Panik saat terjaring penyekatan PPKM darurat, wanita pengemudi mobil mengabaikan petugas yang akan melakukan pemeriksaan di pintu tol Balaraja Timur. Sementara di Lebak, Banten masih banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Wanita pengemudi mobil yang panik ini justru mengabaikan petugas yang akan melakukan pemeriksaan di pintu tol Balaraja Timur, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu dini hari. Meski petugas melayangkan beberapa kali pertanyaan, bukannya menjawab namun sibuk menelpon. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas pun akhirnya mempersilahkan perempuan ini untuk melanjutkan perjalanan karena sudah divaksin dan membawa surat swab antigen. Dan sudah ada hasil, kami melakukan kegiatan kurang lebih 25 pemeriksaan terhadap R4. Kemudian yang kita putar balik ada 5. Sementara petugas kepolisian sektor Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten mendapati pasangan pria dan wanita yang bukan pasangan suami istri dan diduga hendak berbuat mesum di dalam mobil di tepi Jalan Raya Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Keduanya meminta maaf serta mohon untuk tidak dibawa ke kantor polisi. Dalam operasi penerapan PPKM darurat Jawa Bali ini, polisi juga mendapati warga hingga anak-anak remaja yang masih tidak disiplin menerapkan aturan protokol kesehatan. Salah satunya berkumpul sambil minum minuman keras. Selain itu, petugas kepolisian dan TNI mendatangi sejumlah rumah makan dan warung kopi di tepi jalan yang digunakan warga untuk berkumpul di kawasan sepanjang Jalan Raya Pelabuhan Merak. Kegiatan hari pertama pemberlakuan PPKM darurat juga mensosialisasikan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka upaya pengendalian COVID-19. Dari Tangerang dan Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Ibu Kota, pemirsa, hari pertama pemberlakuan PPKM darurat, kondisi Jalan Sudirman Tamrin tampak lengang dari aktivitas warga. Titik penyekatan yang berlangsung di pusat kota membuat sejumlah pengendara bingung mencari jalur alternatif. Kondisi wilayah Sudirman Tamrin di Sabtu siang terpantau lengang dari hiruk-pikuk warga Ibu Kota. Begitu pula arus lalu lintas yang terpantau sepi seiring dengan penyekatan yang diberlakukan sejak tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang. Situasi ini merupakan imbas dari penyekatan di dalam kota yang berlangsung di area Senayan, Semanggi, Bundaran Hotel Indonesia, dan Harmoni. Polda Metro Jaya menyekat 63 titik yang terdiri dari 28 wilayah batas kota dan ruas tol, 21 di area rawan pelanggaran protokol kesehatan, dan 14 di wilayah pengendalian mobilitas. Warga diimbau untuk tetap berada di rumah jika tidak ada kepentingan yang darurat. Sementara itu, sepanjang masa PPKM darurat diberlakukan, warga Ibu Kota dilarang untuk berolahraga di luar rumah. Larangan ini berlaku untuk kegiatan olahraga lari hingga bersepeda di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Pagi tadi, pemirsa, masih terlihat pesepeda yang nekat berolahraga di kawasan Senayan, Jakarta. Padahal terhitung sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021, warga DKI Jakarta diminta untuk berolahraga di rumah saja atau di komplek perumahan. Aturan ini bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat untuk hal yang tidak esensial agar laju penularan COVID-19 dapat diputus. Sanksi tegas telah dipersiapkan bagi warga yang nekat berolahraga di luar rumah. Untuk yang nekat bersepeda di jalanan Ibu Kota, petugas akan menyita sepeda tersebut, sedangkan Jalan Sudirman Tamrin akan ditutup untuk kegiatan olahraga lari. Warga yang hendak berolahraga di rumah tetap diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Silahkan meneruskan olahraga di rumah, di kompleks, tapi tidak keluar. Baik yang bersepeda, baik yang lari, baik yang jalan. Jangan lakukan di jalan-jalan raya, lakukan itu di rumah dan di kompleks. Termasuk yang bersepeda. Berhenti naik sepeda, nanti sepedanya akan saya kandangkan selama PPKM darurat kalau nekat naik sepeda. Ya. Saya menolong jiwanya. Lebih baik saya amankan sepedanya daripada orangnya keliaran terpapar COVID atau dia menyebarkan COVID. Sejak pukul 12 malam tadi, PPKM darurat Jawa Bali mulai diberlakukan. 63 titik disekat dan dijaga oleh petugas. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Hasbiollah di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Selamat siang, Hasbi. Seperti apa pantauan Anda dari pagi tadi hingga siang ini jalanan di Ibu Kota?
Ya baik Wilson, inilah situasi yang ada di Bundaran HI, kemudian ada di Tamrin tempat saya melaporkan. Bahkan saya bisa berjalan di ruas jalan Tamrin secara leluasa. Lihatlah di belakang saya ini, hanya ada mobil dan motor menuju ke arah Kebon Sirih dari Tanah Abang. Sementara untuk dari Tamrin menuju ke arah Senayan, ini full ditutup. Dan juga semenjak tanggal 3 Juli hingga nanti tanggal 20 Juli 2021. Dan memang ada beberapa sektor lainnya dari pihak kepolisian yang telah mensosialisasikan hari ini. Banyak pengendara yang bertanya mengapa mereka tidak boleh berjalan melintasi wilayah Tamrin ini, karena memang pihak kepolisian telah mengutarakan bahwa sektor esensial lah yang boleh, mulai dari keuangan dan juga perbankan, kemudian juga ada pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, industri orientasi ekspor, kemudian juga ada sektor kritikal. Sektor kritikal ini mulai dari energi, kesehatan, keamanan, kemudian logistik dan transportasi, industri makan, minum, kemudian petrokimia, semen, dan objek vital nasional lainnya. Kemudian juga banyak masyarakat yang tadi pagi berolahraga, melintas, karena memang ketika ada sepeda yang ingin melintas langsung di stop, langsung disuruh kembali berputar menuju ke arah rumah mereka. Ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Humas Polda Metro Jaya, kemudian juga oleh Pangdam Jaya yang sudah bekerja sama dari kemarin malam terus menyebutkan dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Setelah itu juga ada sekitar 28 titik lainnya yang ada di perbatasan tol dan juga kota menuju area Jakarta ini yang dilakukan penyekatan. 21 diantaranya adalah mereka yang tinggal di tempat rawan-rawan dari protokol kesehatan ini banyak pelanggaran, maka juga akan disekat. Dan juga 14 lainnya seperti yang mobilitasnya banyak masyarakat di sana akan ditutup seperti yang ada di MH Tamrin ini. Wilson. Terima kasih Hasbi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, selain penyekatan jalur darat, pemerintah juga memberlakukan penyekatan melalui jalur udara, di mana pengunjung wajib menyertakan sertifikat vaksin COVID-19. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.